Saya bergelut di Vespa itu setelah kerusuhan 98 kan? 98. Lah ya makanya gue mas, jenisnya akeh banget. Nah, setelah ngambil Vespa PX, jalan, saya pakai jalan di kota-kota gitu. Pengguna Vespa lain itu setiap kali ketemu, lah kok Kulon wun, Sugeng Rawuh. Kembali lagi di acara Info Rembug Geden. Kali ini kita coba ngobrol Rembug Geden tentang dunia pervespaan. Di sini ada Mas Agung Yudanto, temen ya sedulur ya Mas ya pokoknya kabeh lah. Terus ada juga Mas Munir. Mas Munir tapi beda ejaane Moe. Moenir ini Mas ya. Moenir. Beliau expert di Vespa yang kemarin dikenalkan dari Mas Agung juga. Jadi mungkin kita bisa langsung ngobrol-ngobrol mawon Mas, biar lebih enjoy gitu. siap. Ya. Saya kenal sama Mas Agung ini dari pokoknya suwe Mas. Iya. Suwe cuma terus tahu bahwa kita juga sama-sama penggiat motor besar. Terus kemarin sempat ngobrol. Udah lama nggak ketemu karena pandemi ya Mas. Pandemi. Atau Mas Ya. istirahat rehat. Jadi ketemu nih istirahat sih ke neng sekolah lah. Diskors. Tetot terus mandek sih. Nah, terus sekali ketemu beliau naik Vespa. Ya. Naik Vespa terus tak tanya-tanya lah motornya Adi neng endi Mas? Ya isih Mas. Terus akhirnya kan beliau cerita banyak ngobrol banyak kan. Nah, saya tertarik akhirnya Mas. Tertarik itu karena sepertinya dunia Vespa ini tidak jauh dari kayak motor besar ya. Dengan karakternya yang berbeda, karakternya motor, jenis motor dan lain sebagainya. Nah, mungkin nek dari Mas Agung sendiri mungkin bisa diceritakan Mas. Jenengan kok bisa jadi pindah neng Vespa ini ceritanya piye? Oh gitu. Sebenarnya pindah bukan Mas. Nambah deh. Nambah koleksi. Nambah koleksi. Wis jeng RI 1 ta. Loro. Jadi gini, saya tuh kalau Vespa itu sebenarnya dulu waktu masih kecil ayah saya tuh pernah punya Vespa. Oh. Tapi nggak tahu itu jenisnya apa. Saya begitu sekarang jadi butuh waktu hampir sekitar 40 tahun baru tahu kalau ternyata Vespa ayah saya tuh jenisnya PTS. Itu PTS tuh sama seperti yang ada di bengkelnya Mas Munir ini. Oh ternyata boleh papaku ini ternyata PTS toh. Nah, kebetulan karyawan saya itu ada yang mengenalkan Vespa. Namanya Mas Pambudi. Nggih. Nah, Mas Pambudi ini dia setiap hari tuh kok gonta-ganti Vespa terus. Suatu saat kuncinya carry. Tak cukup. Iya. Lah kok penak. Oke. Terus sorenya saya tanya, ini tahun berapa? Dia menyampaikan tahun 76. Besoknya lagi ganti Vespa lagi. Ternyata Vespa yang model PX yang lebih baru. Lebih baru. Tahun 85 atau 86. Saya coba, loh, kok enak juga. Akhirnya karena saya setelah nyoba ngobrol lah sama si Pambudi ini, Mas dijual apa enggak? Iya nego. Akhirnya dari situ kok harganya lumayan, harganya lumayan. Ternyata setelah saya sama sekali nggak pernah buka-buka tentang medsos di Vespa tuh nggak pernah, tapi ngeliat kok harganya tinggi ya. Ternyata saya waktu datang ke tempatnya Mas Pambudi ini, di rumahnya dia tuh ada kalau nggak salah sekitar 6 unit Vespa. Itu harganya lumayan juga. Akhirnya karena disesuaikan dengan BPJS ya. Iya. BPJS. Oke. Ambillah Vespa PX. Vespa PX. Setelah ngambil Vespa PX, jalan. Saya pakai jalan di kota-kota gitu. Pengguna Vespa lain itu setiap kali ketemu, lah kok. Jangan lupa ya, sesama pengendara Vespa kita harus sapa. Assalamualaikum Bapak Tipayun.
Klakson. Nggak kenal loh, Mas. Iya. Nggak kenal itu ngelakson, dada-dada, terus ada semboyan kick apa gitu. Saya nggak tahu. Habis itu saya dikabarin sama teman saya si Pak Budi nih, Pak kalau ada yang bilang kayak gitu jenengan juga harus bilang sama. Ya. Oh enak ya. Masa ya kick ngono. Bener Mas, kick gitu. Oh iki ya Mas. Nah, ya melu-melu. Asik ya. Kok enak ini. Nah, terus saya tanya, Mas, nek misalnya iki bengkel apa nek rusak motor Vespa iki piye? Yang ini yang jawaban yang saya tidak sangka-sangka. Dia cukup menyampaikan, Mas, Vespa nek jenengan trouble mang standar ke dibuka tepongnya. Engko lah mesti sana sing mampir. Ternyata persaudaraan ini Kuat. Vespa kuat. Apalagi kebetulan saya sebagai ketua DCI Pengcap Surakarta. Iya. Waktu ada kegiatan touring ke Purwokerto, Mas. Iya. DCI ke Purwokerto, terus di Jogja ada acara Jambore Vespa ya kalau nggak salah ya. Oh, yang bareng itu? Iya, sama yang bareng itu? Teman-teman itu yang membantu pada saat ada trouble salah satu motor Teman-teman Vespa kita, Mas Setio itu yang membantu itu adalah dari teman-teman Vespa. Gitu ceritanya. Akhirnya saya belilah Vespa itu. Tapi dari si Pak Budi menyampaikan sama saya, Pak, kalau sudah beli ini kan Pak Agung ini tatoan. Kok nyandu Pak, podo karo tato. Iya. Pasti. Itu benar. Oh iya. Selang seminggu, tuku meneh Mas. Saya juga sampai wah iki kok ngene gitu. Wah, kayak kacang. Super ya kan. Ya super tahun 70. Super itu beda lagi? Beda lagi. Nah, jenisnya Vespa akeh banget Mas. Saya tuh sampai sekarang mencoba untuk menghafalkan dan alhamdulillah nggak bisa hafal. Alhamdulillah rasa apa? Ya itu karena saking akeh. Tapi hampir rata-rata nek maksudnya saya sebagai seorang awam karena memang belum pernah tahu Vespa ya. Ya. Keluarga banyak yang pegang Vespa sebenarnya Mas. Jadi mulai dari Pak D dulu, tapi hampir rata-rata itu modelnya kayak yang ada kacanya itu loh. Visornya Apa Mas? Yang gede. Gede Vespa-nya gede. Apa ya? Jenenge lali aku. Visor. Jadi ada kacanya di depannya gitu. Oh, Excel itu Mas. Excel ya, pakai starter tangan itu. Iya, pakai starter tangan. Nah, itu aku belum selesai iki. Lah iya makanya. Buat pas jalan kok di teman-teman HD ternyata don't duwe Vespa. Akhirnya pada punya Vespa ternyata ada yang dari ketua di Pontianak Singkawang itu ternyata dia juga punya Vespa. Oh, punya Vespa juga. Jadi tidak semua orang Vespa itu yang memiliki itu hanya ya memang orang Vespa, enggak. Bahkan kita pemotor besar pun khususnya untuk HDCI ini banyak yang punya Vespa. Di Solo pun saya pun ngelihat beberapa anggota maupun pengurus, wih udah duwe Vespa. Bahkan kita kadang-kadang sore kita ngopi kemana bareng-bareng jalan. Nah, terus akhirnya lambat laun saya dikenalkan lah sama Mas Unggul. Nah, Mas Unggul ini juga dia kolektor Vespa juga. Oh. Dia kolektor Vespa, kolektor HD, kolektor iPhone. Kebetulan. Itu Mas Unggul yang mengenalkan lah ke Mas Munir. Oke. Nah, Saya kenal sini dari jenengan. Muter. Benar, ternyata waktu Mas Munir ini ketemu sama saya, pas kebetulan ketemu sama Mas Andri sama Mas Tulus. Oh iya. Ternyata punya Vespa juga dan sudah kenal juga sama Mas Munir. Ya, asumsi saya, oh wis cocok ya berarti bengkelnya ya. Kado kabeh ya ta. Kado iki. Tapi ujung-ujungnya apa? Saya juga sampai sekarang pun juga masih penasaran dan masih minta tolong sama Mas Munir. Mbok menawa nenek Vespa klasik. Ya kayak contoh tadi masuk ke sini ke bengkel tempatnya Mas Munir, iki sing didol sing meter gitu. Ibaratnya seperti itu. Kenapa kalau saya suka ya ceritanya seperti itu. Oke. Berarti ini Mas, maksudnya berarti sebenarnya kayak HD sendiri atau penggiat motor besar pun tidak lepas dari motor-motor seperti ini kan. Betul. Karena secara korelasi kan hampir sama-sama klasiknya kan. Sama-sama klasiknya kayak HD sendiri kan ada tipe yang heritage klasik dan lain sebagainya. Oke. Lah, nek mungkin dari Mas Munir sendiri Mas, karena kan pasti udah lama ya. Sampean bergelut di Vespa udah berapa tahun? Saya bergelut di Vespa itu setelah kerusuhan 98 ya. Habis itu
bergerut Vespa. Dulu banget ya, Mas? Iya. Dulu pertama itu nggak nyangka jadi bengkel gini, nggak kepikiran. Berarti sampean basicnya memang bukan bengkel sebenarnya. Saya tuh mekanik motor Jepangan sebenarnya. Oh, mekanik motor ya, Jepang. Ya, pokoknya basic saya di motor Jepang. Tapi saya seneng naik Vespa touring. Oh. Pertama. Pokoknya oke. pertama saya touring itu di Tasikmalaya tahun 99. 99. Ya, itu pakai Vespa Dog. Itu masih itu bodong Mas, nggak ada suratnya. Pertama pokoknya saya. Vespa Dog bareng. Lah ya makane kuwi, Mas. Jenisnya akeh banget. Itu saya touring pertama di Tasikmalaya. Habis touring di situ, wah, selama di jalan tuh asik lah. Terus ketemu anak Vespa, saling menyapa, Nah itu jadi saya langsung seneng di Vespa gitu. Jadi satu ya tambah saudara. Nah itu akhirnya sampai sekarang main Vespa. Nah dulu basic mekanik apa mesin tuh kan nggak jauh beda dengan Jepangan ya. Iya benar. Pasti kan bener. sama. Bener. Wong padha ngucoroli nih yang maksudnya kan. Tak sendiri Mas. Tak-atik sendiri. Oh ya bisa. Tapi kan belum memahami semua Mas. Iya. Nah, pas kebetulan saya dapat panggilan kerja di Bali. Nggih. Wah, itu kan impian saya dulu pengen kerja di Bali. Nah ternyata pas nyampe di Bali itu, waduh kok bengkel Vespa kan gitu. Oh. Jadi kan bingung Mas. Tapi waktu di Bali itu sampean ikut orang Mas? Saya ikut ya kan, orang Jerman. Oh orang Jerman. Ya, itu. Jadi saya ditelepon bos Bali lah, orang Bali asli. Mas Munir gini mau nggak kerja di Bali gini ya itu kan suatu impian saya. Ya. Ya putuskan wes saya berangkat. Tapi dia tuh nggak bilang kalau nanti ngerjainnya apa. Taunya pokoknya di bidang otomotif. Wah kebetulan saya kan otomotif. Iya. Saya jalanlah ke Bali itu. Sampai di sana tuh dikenalkan sebelum nyampe di rumahnya bosku itu dikenalin sama toko-tokonya. Mas besok kalau belanja di toko ini loh. Kok kayak gini ya wes lah. Ya, akhirnya nyampe di rumahnya itu kaget. Wah Vespa itu banyak sekali. Waduh, tapi kan prinsip saya ngeyel kan, salah. Wah, kalau Vespa kayak super gasdal pokoknya. Super PE gitu kan sama Mas. Iya. Kalau yang lebih sulit kan PTS. Waktu dapat PTS itu saya nggak bisa Mas. Saya sempat telepon sama kakak saya. Sebenarnya yang bengkel Vespa itu kakak saya, Mas Abi. Karena dia di Vespa ya lama juga. Jadi kalau malam tuh saya telepon tuh ngumpet-ngumpet Mas. Mas Abi, caranya ngelepas katakanlah kopling atau karbo PTS itu gimana? Harus gini kan, dulu nggak ada WA Mas. Nggak ada. Harus telepon ya, bener. Gini lah. Dan saya itu waktu bongkarin Vespa itu kan di Bali kan kerjanya kan bebas ya Mas ya. Mau malam mau kan bebas. Ya. Kebetulan kalau malam kan sepi, nggak ada bos ya. Nah itu waktu kesempatan. yang saya tak buat belajar. Akhirnya PTS bongkar wong sama. Sebenarnya kan sama Mas. Kita bongkar jadi tak naikin lagi. Paginya pengenku tak coba biar dapat nilai plus dari bos. Ternyata nggak bisa jalan Mas. Gue bisa, maksudnya mesinnya hidup tuh bisa, buat jalan. Ditanyain sama beliau kok gini. Tunggu bos, ini belum sempurna. Akhirnya malamnya aku telepon kakakku lagi, Mas ini. Akhirnya aku penasaran tuh Mas, tak turunin lagi. Ternyata sepele Mas. Itu packing yang di blok sekernya itu kebalik. Makanya kayak suplainya bensin tuh nggak masuk. Lama-lama jadi apa? Oh ini PT sih gini. Kalau Vespa Super P kan sama ya Mas ya. Iya. Insya Allah gampang lah. Nah, akhirnya di Bali itu kontrak kan 3 tahun Mas. Sambil itu kontraknya habis kan sudah terkenal di Bali itu. Kalau saya di Bali terkenal saya Mas Bro. Kalau Mas Bro Vespa tuh pasti banyak yang tahu. Akhirnya berarti malah bukan nama asli malah. Iya, Bali Mas Bro. Mas Jadi Bro. teman-teman orang Bali asli itu tahu saya Mas Bro. Akhirnya wis kontrak aku habis yang di Jerman tuh habis kan sudah pada tahu kalau di sana itu bengkel Vespa. Wis tak lanjutin. Aku izin sama bos saya, Pak ini kalau tak lanjutin untuk bengkel Vespa, restorasi Vespa di mana? Ya enggak apa-apa. Di Bali juga. Di Bali ya di situ.
Akhirnya jadi milik jenengan sendiri atau sama bosnya jenengan iya, berarti ya? Pokoknya nanti hitung-hitungnya, ya wes aku soalnya udah banyak yang tahu ya, dan bos saya itu nggak kepengen saya balik kampung itu loh. Kamu pokoknya di sini aja, udah bengkelnya pakai aja kan gitu. Yang penting pokoknya kamu jalan di sini ya, kamu maksudnya tempatnya terawat. Akhirnya lanjut mas. Sebenarnya sampai sekarang mas masih di Bali, cuman waktu anakku yang nomor 2 itu kan lahir kan di Bali. Nah istriku tuh ngajak pulang mas, ngajak pulang, pengen deket orang tua. Akhirnya saya kan bolak-balik Bali Solo. Capek. Ya akhirnya capek. Saya memutuskan untuk pamit sama bosku yang di Bali itu. Pak gini. Akhirnya diizinin, ya wes kamu harus deket dengan keluarga. Tapi bapak kalau sewaktu-waktu membutuhkan saya siap. Akhirnya ya setiap bulan saya kesana mas. Jadi bantu lagi gitu, sampai terus di rumah kan, wah daripada bengong ya mas ya. Dulu nggak kayak gini bengkelnya, cuma bengkel pribadi. Oh personal. Nah, terus yang di Bali itu tawah mas bro pulang. Akhirnya kalau orang Bali itu orangnya ngeyel-ngeyel mas. Kalau dia udah cocok dengan mekaniknya ini sama gitu ya, pasti dikejar sampai gimana pun dikejar. Mas, tak stop dulu mas. Ini cek. Wih, rambut kayak ngombe ngomong terus ora. Oke nih Mbak Konang nanti. Nanti putihan. A few moments later. Berarti itu yang menyebabkan sampean balik ke sini itu berarti itu mas, karena memang faktor keluarga satu. Tapi mas sama sana hubungannya masih baik. Masih. Itu kan sekilas sejarah sampean ya. Paling tidak kan ya lumayan epic. Dari tahun 98 sampai 2021 ya bukan waktu yang sebentar loh. Nek menurut sampean apa yang sudah benar-benar tahu tentang Vespa itu, bedanya Vespa dulu dengan sekarangnya apa? Masih konsisten atau yang kan sekarang kan ini kayak Vespa Matic gitu mas? Iya, betul. Ada mas Vespa Matic yang banyak sekarang keluar itu kan, nah itu bedanya apa mas? Kalau Vespa zaman dulu dengan yang sekarang mungkin tidak ada beda, atau mungkin dari segi apa penggunanya, atau mungkin dari segi Vespanya sendiri. Dari beda itu beda kayak jenis, misalnya contoh kayak misalnya ya salah satunya kan jenis Vespa ya mas ya. Salah satu jenis Vespa. Terus mungkin kayak kita bicara gini, misalnya kayak tadi Mas Agung dari pegawai motor besar terus beli tempatnya pegawai ini dan lain sebagainya. Kayak aku dalalangku diracuni Mas Agung kan udah ngerti mas ya kan nggak tahu juga kan, ya paling tidak kan tetap menyesuaikan budget ya kan. Nah itu apakah ada perbedaan juga dari sisi itu? Sebenarnya sama sih mas. Cuma kan gini, kalau Vespa yang baru itu kan kebanyakan Matic mas. Dan apa ya? Penggunanya mungkin ya mohon maaf harus ya anak muda dan mungkin kantong tebal mas. Padahal justru Vespa yang klasik itu mohon maaf lebih mahal dari Vespa yang baru. Sebenarnya iya. Mohon maaf pokoknya ya. Sebenarnya kalau di apa ya, orang nggak tahu tuh, wah ini loh Vespa baru Matic kan gitu. Nah, itu kan wah kayak mesti wong kantong tebal lah kalau mau beli Vespa. Nek saya gitu, sebagai orang awam belum tahu memang Vespa yang baru yang Matic itu memang pasti lebih mahal. Lebih mahal kan gitu. Nah, tapi justru sebenarnya ada yang lebih mahal yang lebih mahal yang Vespa klasik. Oh iya. Klasik itu yang bukan Matic itu sebenarnya. Yang masih kopling tangan kan? Apalagi jenis-jenis Vespa yang langka itu wah. Benar. Lu emang enak tuh mas Vespa langka mas? Ada harga dari motor besarnya mesti ada sing luwih dhuwur eneng mas. Ada itu aja kemarin ada yang nawarin misalnya harga dari mulai 40 sampai 60 juta. Nah kemarin ini ada, saya sebelum puasa iseng saya tanya sama Mas Munir, Mas itu Vespanya jenis apa? Itu VBB Perancis mas. VBB Perancis. VBB, kenapa VBB mas? Nomor rangkanya. Serinya. Jadi Vespa itu detail mas. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kita penyuka motor itu harus
Kita harus lebih kepada melihat sisi nilai kalau yang saya lihat dari sisi Vespa. Jadi kayak artnya itu sebenarnya ada kalau yang saya lihat. Kenapa kok saya nyampaikan kayak gitu? Karena dari karakter lampu aja itu antara lampu kotak sama yang bunder beda. Jenong lagi ada lampu pun merek yang orinya itu yang Siam. Itu saya baru tahu. Yang Elma itu yang seperti ini, Mas. Itu saya baru tahu. Saya Mas, berarti gini Mas, maksudnya ini kayak ya kita bilang aja HD ya. HD itu kan spesifiknya lebih ke mesin. Betul. Hampir semua rata-rata kan sama. Larinya ke mesin. Iya kan, larinya kan ke mesin. Ke knuckle head, terus pen head dan lain sebagainya. Tapi kalau di Vespa ini mulai dari kepala sampai belakang beda semua, Bro. Mulai dari sini, Mas. Ini bentuk lekukan ininya itu yang pendek itu jenisnya tahun berapa. Itu saya sampai sekarang ngapalin belum bisa. Makanya kenapa kok harga itu mahal? Itu originalnya. Dari detail itu. Detailnya itu yang dilihat. Bahkan kebetulan PX yang pernah dilihat sama Mas Munir, itu saya juga baru tahu bahwa ternyata PX saya itu benar-benar orisinal. Bahkan di mesinnya itu katup karet semuanya itu masih ori semua, belum pernah dibongkar. Dan itu yang bikin orang itu harga itu kan semakin naik. Karena apa? Kita mau nyari dengan varian yang sama di tahun yang sama itu sudah susah. Tapi nyuwun sewu, tadi ada yang lebih dari harga HD? Ada. Ya itu VBB itu tadi. VBB-nya nyampe berapa? Prancis itu. Terus VBA kayak gini ini lumayan, Mas. Ini serinya VBA. Nyampe berapa, Mas? Ya, gimana ya? Kalau harga itu Vespa nggak bisa di. Bukan, maksudnya rate lah, rate mungkin kita tidak bisa bilang pastinya ya. Tapi rate-nya itu bisa nyampe, mungkin kita nggak bilang angka, cuma puluhan kah, ratusan kah misalnya? Ratusan. Mulu. Ratusan, Mas. Nyampe ratusan, Mas. Ratusan. Jadi misalnya kita jual barang yang sama, VBB ini dengan VBB ini, misalnya ini VBB dua-duanya tahun yang sama. Ini bisa jadi harganya 120 juta. Yang itu bisa jadi di harga sekitar 30 juta. Bisa. Kenapa kalau saya nyampaikan bisa? Kalau yang saya sebagai pengguna sendiri, saya sebagai pengguna, ternyata itu karakter yang di sini nih, ternyata ini benar-benar decknya itu masih ori semua. Masih utuh semua, bahkan speedometernya masih berfungsi. Berarti itu jadi penentu ya? Hal seperti itu jadi penentu. Ngkuli mobil cek. Dan bahkan Mas, ini yang saya herankan. Sampai yang namanya, kalau misalnya ini barang ini adalah barang sampah atau barang yang tidak kepakai, nggak mungkin ada perusahaan yang berani reproduksi lagi. Ini hal paling simpel kayak tempat dudukan klakson. Motor tahun 60-an. Sekarang tahun 2021. Iya. Itu yang produksi baru aja ada kok. Oh iya, Mas? Ada. Ada, sekarang tuh banyak, Mas, pemain Vespa itu banyak. Makanya teman-teman HDC itu sempat saya bilang, pokoknya kalau dapat info Vespa ya mohon maaf. Lihat dulu. Nanti aku harus lihat dulu lah. Barangnya ya. Atau video atau foto harus. Iya. Oke, ayo kita cek langsung. Tapi kalau cuma harga PX Super dilihat dari foto atau video kan, masuk Mas, ambil. Kalau sekelas PBB. Nah, misalnya sampean Mas, ada beberapa Vespa yang mungkin sampean harus lihat, bener-bener lihat dulu berarti. Iya. Termasuk VBB itu. Nah, tapi kalau bilang bahwa PBB ada ini, sebenarnya Vespa aku saka ngendi to, Mas? Itali. Vespa Itali. Oh, Itali. Iya. Vespa Itali. Oh, Itali. Karena itu sing tadi jenengan bilang kayak Prancis kayak ini itu. Nah, kalau informasi Prancis itu informasinya dari Mas Munir kemarin kalau nggak salah, produksinya Vespa itu dikhususkan untuk di negara Prancis. Makanya saya juga pengen Mas Munir juga menceritakan, aku itu penasaran nih, Mas yang jenenge Vespa Kongo. Itu ada lagi. Kongo itu ada yang simbol Garuda, ada ini. Nah, itu tuh nilainya semakin tinggi, Mas. Ceritakan, Mas, coba, Mas. Ceritakan, Mas. Ya kan langsung karo sumbernya, Mas. Kok iso dijenengke Kongo sampai ada emblem Garuda barang kuwi ceritanya. Kalau Vespa Kongo itu sebenarnya memang dari Kongo sana apa? Enggak. Jadi untuk seri Vespa Kongo itu VGLA dan VGLB. VGLA dan VGLB. Nah.
Dan itu Vespa itu sebenarnya untuk seri Jerman Mas, Vespa itu. Kayak decknya itu anti peluru Mas itu Mas. Makanya oh perang, kayak buat ya, perang. Ya. Dan kalau orang Indonesia taunya Vespa itu Kongo kan gitu. Lah dulu kan historisnya kan tentara Indonesia dapat tugas di Kongo Mas. Pasukan Garuda lah. Lah selesai tugas itu dia dapat hadiah dari negara Kongo berupa Vespa itu. Jadi untuk perwira-perwira tentara itu kebagian Vespa semua Kongo itu. Ya, jadi historinya yaitu Vespa Kongo. Nah, itu kan di suratnya BPKB itu ada stempelnya Garuda 3 itu. Pangdam lah. Itu yang bikin mahal itunya. Oh iya. Itu yang BPKB di tempat saya tuh ada BPKB Vespa itu. Metreni isi Rp500. Nah, itu yang jadi pendukung itu. Karena kalau kita bicara di Vespa, itu kita bukan bicara lagi ya itu tadi kembali touch-nya lebih ke art, rasa memilikinya. Jadi ini historinya dari mana? Bahkan BPKB ada cerita motor tuh jarang dipakai, tapi pajaknya nggak pernah mati. Hidup terus, dipajakin terus. Oh, ada juga? Ada. Makanya saya juga, kalau dulu saya pernah diajarin sama orang tua saya, Vespa itu identik nomornya, itu sudah nggak bisa dirubah-rubah Vespa. 6 angka awalnya. Jadi AD atau B atau apapun itu, depannya tetap 6. Nah, itu ternyata yang dijaga oleh teman-teman ini originalitasnya. Jadi BPKB itu selalu dipajakan supaya apa? Tidak mati nomornya. Tidak mati. Tapi kalau dan tidak berganti nomor nggih. Kalau mati udah jadi BPKB baru. Nomor baru akhirnya. Jadi kayak Vespa Kongo itu kalau misalkan mau cabut berkas ya Mas ya. Wah, apa itu diurus di sana nggak bisa. Terpaksa harus dicabut berkas. Nah, dicabut berkas pasti kan BPKB-nya baru Mas. Nah, nanti nilainya itu turun. Ya tetap mahal Mas, cuman kan ya tapi kan tetap ada turunnya toh Mas. Iya, gitu. Tetap ada turunnya. Nek Kongo gitu apa ya juga tetap nyampe yang ratusan itu Mas. Wah, itu sekarang Mas. Bisa ratusan lebih Mas. Karena nggak banyak Mas. Kalau dilihat di mobil satu nyampe. Ya, dapat Mas. Mobil baru tahun 2021. Lah ya. Mobil baru tahun ini aja ada yang ditukar pakai mobil Jazz ya kalau nggak salah ya. Iya. Buat ngerombak 1 unit Vespa itu ada salah satu penggunanya Mas Munir itu sampai menjual mobil Jazznya ya Mas. Jazz. Padahal logikanya Jazz, Honda Jazz nyun sewu nih. Rata-rata kalau sudah dipakai kan di angka 100-an lebih lah, pokoknya gitu kan. Wah, ngeri coy. Iya. Bahkan di Solo mungkin tangganya Mas Agung kan ada Kongo. Itu dulu awalnya dia baru Mas. Namanya juga Mas Agung. Mas Agung itu dia itu sebenarnya seneng Vespa dari dulu. Cuman dia tuh belum ini loh Vespa yang tak seneng itu belum ketemu. Nah, akhirnya dia main ke sini. Nah, kebetulan pas saya ada pasien lah. Teman Bali, dia punya Kongo dikirim ke sini untuk servis. Cuma servis aja dikirim ke sini, Mas. Aku sampai heran teman-teman Bali itu. Cuma diservis ya, ganti oli sama terasa Mas beda sih. Itu dikirim ke sini. Nilainya Mas. Lebih besar soalnya nek teras. Kan wah ini Vespa itu takutnya. Iya, bener. Aksesoris kan mahal so Mas. Iya. Yang penting di sana Mas di gudang lah. Temanku yang namanya Mas Agung itu kan main ke sini. Sebenarnya cuma main, akhirnya nemu yang Vespa Kongo itu. Lah ini Mas Munir. Terus tak gini, Mas, wah Mas Agung pinter nih nyari Vespa kok yang susah. Mas, orang kalau punya Vespa Kongo itu ya Mas ya, mungkin jarang dijual. Pasti disimpan. Nah, Mas Agung itu orangnya ngeyel juga. Ya wes Mas Munir, itu salah satu kerjaanmu. Maksudnya tugasmu harus nyari. Wah, saya bingung. Mas Agung ini kok ya pinter gitu. Dia seneng Vespa, awal seneng Vespa kok dudingnya kok Kongo. Aku bingung. Waduh. Itu pun kalau ada harganya pasti waktu itu puluhan juta Mas. Oh, puluhan juta. Puluhan juta lah. Kebetulan mungkin rezekinya Mas Agung gitu ya. Nah, besoknya aku dapat info di Semarang. Ada Vespa Kongo. Itu buat apa ya? Nah, dia kan temanku itu kan mau bangun rumah. Mungkin dananya udah mau habis, terpaksa Kongonya dijual. Nah, kebetulan kok yang pertama dihubungi itu saya. Mas Munir gini. Wah, aku ya pura-pura nggak cari aja kan gitu. Oh ya
pas aku telepon sama Mas Agung itu, Mas Agung ini ada promo tapi barangnya di Semarang. Ya wes Mas Munir aja yang ngurusin semua, pokoknya saya tinggal transfer. Akhirnya del kena harga del langsung tak ambil. Catnya bagus Mas, wong itu siapa? Bedanya Kongo dengan yang lain apa Mas? Ya itu Mas. Kalau Kongo serinya itu Mas. Kongo itu enggak, masih secara bentuk juga Pak? Sama. Cuman gini Mas, kalau orang detail Vespa itu beda Mas. Harus jeli. Jangan wah ini Vespa murah Mas, asal dapat murah tapi repro. Iya. Gitu. Pokoknya harus hati-hati. Repro itu berarti bahasanya kayak ya, apa ciplaan ya. Bikinan. Kopian berarti. Kopian. Kalau teman-teman Vespa itu repro Mas. Iya. Ini Vespa palsu lah kan gitu. Tapi engko bar kok kene mesti diracuni karo kene karo kene. Pokoknya kalau masih gak punya Vespa 1. Wis nambah. Enggak. Pasti nambah, betul. Makanya mumpung ini Vespa belum mahal Mas, maksudnya belilah raketan siji. Benar. Ya, kok golek sing BPJS ya Mas ya? Golek sing BPJS ya? Ya, oke. Tapi Vespa itu ini ngelatih kesabaran. Gue dilanggar wong, dibeke wong ya meh hoya-hoyaan ya. Iya. Loh, praisonya ini bukan berarti nggak bisa banter loh ya. Iya. Bukan. Karena apa? Karena mesin ini kan mesin sudah tua ya. Ya benar. Kita harus Rasa diplotot ya Mas ya. Meh klakson ya, kayak meh mbok klakson banternya kamu. Berarti numpak Vespa itu udah ning pride berarti ya. Dan rata-rata misalnya kita bawa Vespa, ya nyuwun sewu, hampir semua orang itu rata-rata mesti raketan mau ngelirik ya. Tetep ya Mas. Mesti. Tetep. Gitu loh. Jadi Oke. ada. Nggak tahu ngeliriknya mungkin pas dia iseng nengok ya. Apa jangan pas gini ya. Pokoknya jangan takut naik Vespa Mas, dimanapun. Entah mogok apa-apa. Saya pertama kali naik Vespa, nyoba Vespa yang ngene adik saya itu Mas. Tapi Vespa ayu sih. Excel. Apa sing jenengan bilang tadi Excel ya, sing ada itu nih. Itu harganya juga sudah tinggi Mas. Oh iya Mas. Loh. Itu kalau yang full originalan wah sudah tergantung tahun, tergantung kondisi, tergantung historinya gimana. Jadi Vespa itu mahal itu bukan berarti apa ya Mas? Wah ini Vespa itu kinclong bagus. Iya. Bukan itu aja. Betul. Ada historinya. Histori terus nama. Tapi yang benar ada cerita juga. Kemarin juga saya waktu main ke ketua HDCI Boyolali. Pak Marsudi beliau. Itu saya lihat di garasinya itu ada PX. Iya. Itu saya cuma tanya, Pak suka Vespa juga tuh? Iya Mas. Saya pikir cuma satu. Baru ngobrol 15 menit putranya beliau datang bawa Vespa. Vespa juga. Super. Kalih toh Pak. Limo Mas. Dengar itu apa? Iya Pak Marsudi. 5 dia Vespa ya. Beliau juga sudah sepuh. Ya. Ya itu tadi karena passionnya kan dapet gitu loh. Cuma ini ya Mas, maksudnya kayak Vespa sendiri itu mungkin nek kita bilang secara kalangan itu hampir menyeluruh ya. Iya. Mulai dari yang tua sampai yang muda pun, bahkan yang muda. Nek anak-anak sekarang bilang anak-anak zaman now pun juga ada yang senang Vespa klasik seperti ini. Iya. Back to classic Mas. Ya, back to classic. Bener, back to Karena classic. banyak teman-teman maksudnya di kampung-kampung tuh ibu-ibu tuh banyak yang kesini, Mas. Ada Vespa Mas. Loh, buat siapa Bu? Anak saya itu loh, dia mau masuk SMA, pengennya mau tak beliin motor Jepangan lah, tapi dia nggak mau, mintanya Vespa. Oh, ada sampai sing begitu ya? Ada Mas, sampai saya gini, nanti kalau tak kasih tahu harganya sekian ibunya itu nanti kaget. Enggak, aku, Ya. aku pura-pura gini, maaf Bu, di sini nggak jualan Vespa aku gitu. Ini cuma restorasi, biar ibunya aja, maksudnya biar Saya nyari anting-anting sendiri lah, ya. biar tahu. Nanti kalau ketika dia udah tahu, oh ternyata Vespa harganya sekian, Ya. baru tak kasih tahu. Apa banyak Mas? Tuh. Banyak, maksudnya orang awam tuh nanya Vespa di situ banyak Mas. Cuman saya tuh nggak enak Mas. Kan banyak ada ya Mas ya. Maksudnya Mas ada jual Vespa? Ada. Duitmu piro? Biasanya gitu. Kalau saya nggak apa ya? Orang tegel Mas. Orang tekan ya, Mas ya. Tekan, Pak. Orang tekan. Mungkin kalau saya tuh, waduh di sini bengkel tuh Pak. Pasti tak gitu. Ya. Raketang jane kayak mau ya Mas. Iya. Iki piro? Nek gue ora takon nembak Mas. Nek gue kena ditembak. Iya. Wah siap-siap dadak gitu.
Karena sampai sekarang pun juga karena itu tadi kan saya kadang-kadang ngelihat kok ada info di sana. Cepet banget Mas Vespa itu. Total ada yang japri, nawarin, ada yang japri, nawarin. Ada yang sampai seperti itu. Bahkan ada yang di daerah Bekasi itu saya sampai minta tolong sama teman-teman Bekasi, tolong bantu dicek di sana. Setelah dicek, oh ternyata kurang Mas kondisinya. Dan sebenarnya pedagang Vespa itu sekarang itu kalau bisa saya ngomong kalau Mas Munir ada historinya. Dia memang pecinta kalau yang bisa saya bilang, pecinta Vespa. Memang dia sudah lama, puluhan tahun lah menekuni dan menyukai hobi Vespa. Tapi ada juga yang dadaan. Bahkan kemarin itu dari Padang itu ada yang japri ke saya juga. Hanya sekedar menawarkan, menawarkan ke saya, dia ngomong, Mas ini ada unitnya di Sawah Lunto. Ada, namanya Fahri, saya ada kontak itu sampai menawarkan ke saya. Jadi kondisinya itu sampai mereka menyampaikan bahwa ini loh kita juga ada. Nah ternyata saya kan kebetulan juga sering sharing sama teman-teman juga. Kalau nggak salah nih Mas ya, motor-motor Vespa yang lama itu banyak yang diekspor ya? Iya. Diekspor? Diekspor. Dulu saya kerja di Bali kan yang ekspor Vespa Mas. Jadi pengguna-pengguna dari luar negeri, terutama di daerah Eropa, itu mereka kembali lagi, dia tuh istilah kata menghidupkan juga yang klasik. Akhirnya banyak yang dijual lah ke sana. Oh berarti pembeli dari luar negeri pun juga banyak juga. Banyak. Saya kerja di Bali itu ya Mas ya, itu selama 3 tahun itu ngekspor Vespa, cuman totalnya nggak sampai ratusan kok. Selama 3 tahun sampai saya itu dimusuhin lah teman-teman Vespa. Lah wong aku kerja. Saya dulu ngeyel orang. Aku kerja ngapain? Iya benar. Betul. Nah itu loh makanya value-nya itu nggak cuma hanya di Indonesia, ternyata yang di negaranya sendiri pun juga feel-nya juga sama. Tapi nek misalnya kita bicara detail ya Mas ya. Tadi kan bicara detail juga. Dari sisi plat nomor sendiri kan ya beda tuh. Beda. Secara bentuk beda. Betul. Itu memang dari kita sendiri maksudnya dari sisi Satlantas dan lain sebagainya apa memang begitu khusus untuk Vespa atau? Karena kebetulan kan dulu ayah saya kan memang di Samsat ya. Iya. Kalau yang diceritakan oleh beliau itu untuk pengkodean khusus untuk Vespa. Makanya coba dilihat di BPKB. BPKB itu kan ada kategori kendaraan. Iya. Motor, ada mobil, itu kan muncul skuter. Iya. Nah, skuter tuh ya untuk ini. Skuter itu adalah untuk Vespa. Karena dulu yang ada motor di samping, mesin di samping itu kan cuma Vespa aja. Iya. Kan ada dulu kalau BPKB yang lama-lama kan masih muncul ada sespan, ada tulisan sespan, ada yang di samping ada untuk penumpang. Iya. Nah, tapi mungkin karena jumlah motor sekarang sudah semakin banyak, untuk pengkodean yang di depan itu ada angka 6, itu mungkin sekarang sudah ditiadakan. Gitu loh. Nah, makanya kita melihat originalitasnya itu apa? Ini motor sudah pindah tangan berapa kali. Oke. Wah, berarti kira-kira jagongan Vespa nu rong dino rantek jak. Betul. Kowe melu ngewangi jagongan ta? Kongbong. Betul. Nah, terus ini Mas. Kemarin kan jenengan kan ngendika nek Mas Munir origingan gitu. Ya, origingan. Nah, aku penasaran origingan nih Mas. Nah, origingan ki jane apa aku dhewe kok. Ya, aku kan bertanya-tanya nih Mas. Kan origingan. Nek wong Jawa jingan kan misuh ya. Iya kan? Iya Mas. Tapi kenapa ini jadi semacam kayak merek kan? Hampir kayak merek gitu loh. Origingan ki apa Mas? Sebenarnya origingan itu komunitas Mas. Wadah lah. Oke. Dan origingan itu di seluruh Indonesia ada, kota-kota di seluruh Indonesia itu ada. Nah, kebetulan untuk periode yang tahun ini kan ketuanya kan temanku yang di Jakarta. Dan saya sebagai ketua harian, wakil lah. Wah, mantap. Dan untuk klub saya itu sebenarnya Ikatan Skuter Solo Mas, ISO, itu klub saya. Oh beda tuh Mas? Beda. Klub dan komunitas itu beda. Jadi klub utama saya itu Ikatan Skuter Solo. Dan saya ngikut sayap lah katakanlah, ngikut komunitas origingan. Nah, jadi didirikan origingan dulu itu ya nambah sedulur sebenarnya Mas. Jadi ketika
adik saya, keluarga saya pas kebetulan main di Mana gitu? mana Bekasi lah. Nah, kebetulan di sana dia itu trouble apa-apa. Lah, suatu wadah kan, Mas. Nah, original ini. Nah, kita kontak dengan teman Bekasi. Mas, mohon maaf, ada waktu enggak ini adik saya apa-apa itu baru trouble di sana gini. Pasti dibantu, Mas. Entah itu trouble apa enggak. Katakanlah apa kayak kemarin ada, Mas. Bapaknya teman saya, dia itu punya nadar kalau dia udah pensiun, dia kan PNS lah, pejabat di Sragen. Nah, dia itu punya nadar kalau pensiun dia pengen naik Vespa ke Aceh, ke Aceh kan 0 kilo. 0 kilo. Lah, dia kemarin nyampe Mas di Aceh itu lah. Dia anaknya itu telepon saya, Mas, Bu, aku minta tolong bapak saya itu tolong Kawal lah. dipantau lah. Ya akhirnya tak pantau, Mas. Aku calling seumpama bapak temanku itu baru nyampe Jakarta baru nyampe Semarang lah katakanlah. Nanti saya kontak orang Pemalang dulu, Mas. Nanti bapaknya salah satu anggota urjingan Sragen kan. Nanti dia pengen ini tolong di kawal lah, maksudnya suruh mampir apa-apa, kondisikan lah. Gitu, jadi sampai estafet sampai ke itu butuh waktu berapa lama, Mas, kemarin, Mas? Dia itu 1 bulan, Mas. PP dia 1 bulan. Nggak pakai towing loh, Mas. Tanpa Sendiri, Mas, towing, naik Vespa boncengan berdua aja. Cuma gantian dak. Istrinya beliau. Sama ponakannya. Sama ponakannya. Berarti cara-caranya kayak gentenan kan ya, Mas ya? Mungkin kan? Berarti kan enggak mungkin beliaunya terus sing ini kan enggak mungkin kan? Jadi 1 bulan. 1 bulan dia PP. Seneng dia, akhirnya nyampe mungkin nadarnya dia udah terpenuhi kan. Wah, ternyata naik Vespa gini. Ya, itulah salah satu komunitas original itu jadi nambah perseduluran, nambah apa ya? Kayak apa ya? Trouble apa-apa ya itu. Dibantu. Jadi setiap kota itu ada, Mas, chapter-chapter. Katakanlah di sini tuh kan chapter Solo, Mas. Ya. Itu dulu kan aku, Mas, ketuanya, tapi sekarang udah tak limpahkan ke anak buah saya kan, saya udah naik ke. Berarti original itu boleh dikatakan masif ya kelasnya ya? Nasional ya, Mas ya? Nasional. Kalau yang klub kan kota per kota, mungkin namanya pun kan juga beda-beda. Oh, oke. Tapi ya salah satu klubku iso itu ya ketarik juga namanya. Gara-gara saya, Munir ini original, dia loh anak iso, pasti kan nggak mungkin Munir original Solo, nggak mungkin, pasti kan saya iso, pasti tetap ke bawah. Iya kan ada connectingnya ya, Jadi setiap kota-kota ada, Mas, kayak Ponorogo, Sragen, terus mana Semarang, Jawa Timur semua ada, Bali, Lombok, itu ada semua. Nah, lagi ini, Mas, kayak Mas Agung sendiri, Mas, maksudnya saya yakin kayak bengkel Vespa mungkin setahu saya kan baru di sini ya. Saya kan nggak tahu di mana lagi bengkel Vespa, tapi kan pasti ada kan beberapa bengkel. Saya membuat jenengan nyaman nih gini. Kakak apa, Mas? Ya no, kan tetap harus ada ininya. 24 jam, Mas. Wah. Diling-iling 24 jam. 24 jam. 24 jam. Itu karena gini. Antar jemput. Disamperi yo iso. Disamperi ya pernah ya kan. Kita kalau saya malah baru sekali ini malah kesini. Jujur aja saya baru ke bengkelnya, Mas. Baru sekali nih. Baru sekali. Tapi lebih seringnya disamperin. Lebih sering disamperin. Pernah juga waktu itu ya karena kan masih baru kan. Masih baru jadi nggak tahu tentang sela-selane piye gitu. Itu ngisi bensin. Dulu kira iso iki. Iki carane piye ora iso. Saya belum tahu Mas Munir. Kan ya ora elit toh, Mas. Iya. Ngisi pom bensin enggak iso. Iya. Ketok gaya sithik toh. Dalam copot, jaket copot, tepong dibuka. Iya. Saya kunci itu di Vespa pasti ada. Karena sudah beli. Iya. Saya sudah lihat YouTube toh. Itu yang harus disiapkan itu pertama apa aja? Kunci busi. Terus kabel olor. Iya. Olor itu kopling sama ini ya? Oli samping sama lap. Wah, ini ratu kari. Lapir ala kali. Nah, itu saya buka tepung, Mas. Kunci tak tokke, busi tak tokke, kabel wis metu kabeh. Tapi saya diam. Saya minta bongkar sing ndi. Saya nggak tahu
Mas. Bener. Saya nggak tahu. Apa? Akhirnya yang saya pakai adalah lap. Karena keringetan dah. Iya. Wes, buka sih, wes. Saya telepon lah Mas Munir. Iya. Mas, iki mogok. Iki mogok. Mas Munir nyampaikan, udah Mas Agung di mana? Saya kasih tahu lokasi saya. Yaudah Mas, saya nanti ke sana. Tapi itu tadi kembali lagi di saat saya tepong ini saya lepas, saya sempat ngelihat itu ada yang nyamperin Mas, dua orang, bukan orang Vespa. Oh. Itu dari nggak bisa saya sebut merek. Ya. Mereka saya lihat mereka ada anak komunitas dan satu lagi nih bapak. Kan, Mas, mau dibantu apa? Atau mau ditarik atau gimana? Atau mau dibantu dorong? Itu loh. Ya. Yang merasa saya, ternyata ya alhamdulillah. Jadi ini ya. Vespa ya. Heeh. Apa ya? Ibarat kata di jalan tuh memang. Ora sedulur ning duwe kanca. Ya. Akhirnya apa? Nggak bisa juga ini. Kan saya ngomong, saya sampaikan. Oh ya Pak, terima kasih. Tapi ada teman saya yang datang ke sini. Akhirnya yo diwane-wane. Oke. Mau simpel dok Mas, nggak tahu masalahnya di mana juga. Busi tak buka. Karena kene ora tau bongkar mesin. Busi dibuka wis garek sithik to, nganggo tangan. Iya. Panas. Ora ngerti gitu. Lape kanggo berarti. Iya, lape kanggo. Buka. Lape kanggo. Akhirnya dalam itu cuma tak bersihin tok. Pakai lap itu saya bersihin, businya tak bersihin lagi, tancapke, kunci lagi, pasang murup. Jadi saya sebenarnya ada dua kejadian. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Vespa itu irit Mas. Oh iya Mas. Irit. Vespa itu irit. Karena ada kejadian kedua ini lucu. Saya pakai Vespa itu kira-kira radius jalan itu hampir sekitar 8 km. Meh ngelanggar motor kok bret. Nah, Iya. kok ya bener gitu kan. Kok bener ya. Saya begitu saya buka tepong kayak tadi. Iya. Ternyata Mas, Kerannya nutup. Keran bensinnya nutup. Karena saya Lucu. pernah diwanti-wanti sama Mas. Lucu. Mas, biasanya kan kalau habis dipakai terlalu banjir itu ditutup keran bensinnya. Jadi kita harus memperlakukan ibarat kata ini kayak memperlakukan istri. Oke. Jadi kudu kayak dijak ngomong. Iya. Harus di rumah. Dirasake tenan ya Mas ya. Akhirnya bener setelah saya buka-buka nih. Apa nih yo? Coba tak salah, tak cuk kayak gini. Oh lah, batal. Iki seneng gitu. Nah, itu. Makanya saya kenapa kok lebih ke Mas Munir, ya memang ada beberapa referensi di beberapa bengkel. Saya ada sekitar 3 tempat yang direferensikan. Tapi kan karena passion ya Mas. Iya. Saya di saat kesana itu saya nggak pakai Vespa. Saya ngecek sebenarnya. Cek saya nggak pakai Vespa, pakai motor depan nih Mas. Cuma ndelok sana wis nanya-nanya tentang piye nek dandani ngene nek dandani iki ya nyun sewu karena mungkin sudah rame. Jadi secara humanisnya agak kurang. Oke. Nah, kalau Mas Munir teko wis disuguhi ciu. Iya. Wis ngobrol. Lali dandan. Kowe wong loro aja kerep dolan rene lho ya. Aja kerep dolan rene. Kok jatahe milem malah ngluthuk. Sangune kluthuk. Makanya saya coba jodohin gone lho. Enggak lepas dari ini Mas Unggul. Mas Unggul yang mereferensikan dari DCI itu salah satu kawan kita di pengurus DCI itu yang mereferensikan. Terus Mas nanti udah sama Mas Munir aja, memang benar. Ada beberapa yang memang sudah terkenal juga di Solo. Saya iseng aja, Pak itu trouble di sini bisa nggak ke sana? Ya nek iso goreng nih Mas. Saya yo mikir iki nek gorono mong montore mogok apa ya digendong. Nah, itu. Iya. Ternyata waktu Mas Munir pernah repair di kita, ada teman-teman saya juga yang memang sudah kenal. Bahkan ada yang dari Magetan. Magetan tuh orang Jepara asli, dia pemain Vespa lama. Itu ketemu sama Mas Munir, dia ngomong sama saya, "Oh Mas, ternyata kalau Mas Munir tuh ya memang origingan ini memang sudah." Iya. Apalagi sosok Mas Munir sendiri juga sudah banyak dikenal. Nah, referensi nenggone Mas Munir. Di capture ya tuh. Pas kayak gini bengkel, mantap. Servis 24 jam, Bos. Servis 24 jam. BPJS ya, BPJS. Jangan lupa BPJS. Nanti asuransi bilang sama beliau. Oke. Berarti memang ini ya, apa
asik sebenarnya ngobrol Vespa ya Mas ya. Iya. Ngobrol Vespa asik, terus kita berbicara mulai saka ngarepan nganti tekan mburi iki ibaratnya neng historine kabeh. Ada historinya semua. Nah, ini berarti rencana kayak Mas Agung Dewi memang mau nambah lagi apa? Ya karena sekarang sudah tahu Mas. Ya meh nambah Mas. Itu tadi karena ngelihat sisi antiknya gitu loh. Nah, ini kita yang kok bongso HD barang kok aku ya. Ora nom-nom ya. Iki sing nonton itu mau meneh gitu loh. Golek Saya pernah main di ketua Pengda. Itu Pak Edwin. Pak Edwin itu beliau senior di motor juga. HD-nya beliau itu kalau nggak salah sekitar 20-an HD-nya dia. Tapi Vespa-nya jumlahnya ora kalah. Wow. Beliau sampai garasi itu kira-kira Khusus. tinggu pesawat bisa Mas. Jadi ya dari khusus motor, untuk dari koleksi beliau. Koleksi beliau. Dan itu bukan kolektor ya Mas? Bukan kolektor. Masih berbeda. Saya yang saya lihat di sini adalah menghargai suatu karya. Ini kan karya. Menghargai suatu karya itu memang kita tidak bisa mengasumsikan bahwa yang di tahun 2021 itu jelek, tidak bisa. Bener sih. Historinya. Iya. Termasuk kadang-kadang orang mungkin simpel diparkir seperti ini, ya kan? Kalau dulu saya sebelum saya menggunakan Vespa ditumpaki mungkin aku menang baik. Ya. Saya ingin nangis Mas. Ngapa Saya Mas? nangis. Kenapa Mas? Ini decknya Mas. Jagraknya Jagraknya ini kalau dinaikin lama-lama jadinya melengkung. Wah. Oh. Orang kadang-kadang punya persepsi, oh habis dikono iki Penak. Nah, ternyata ya itu tadi decknya itu melengkung. Melengkung begini berarti. Oh. Bahkan trik-trik pertama waktu mau ngunggah ke Vespa itu ya motor hampir semuanya mungkin ada treatmentnya masing-masing. Tapi kalau menurut saya yang ada treatmentnya yang lebih detail udah ke Vespa. Dari mulai ngunggah ke jagrak. Iya. Itu ben gampang. Sikil sebelah kanan disurungke ning tepong karo tangan ning ngene. Mas karo merem gampang. Tapi kalau nggak tahu triknya ya rada bedeteng. angel. Menurunkan itu ya ning sisi sebelah kanan ya ta. Iki disurungke ning ngene deke, dek surung. Duk. Ya turun ya. Iya. Bahkan caranya lah. Nek jenengan belum pernah ngurup ke Vespa, ya. Jenengan nganggo sandal, ya. tak saranke cepak-cepak Tensoplas. Kok iso, Mas? Iki aku wis bekas. Ya. Kesamplok. Keneng dek. Nek ra keneng dek iki lupute keneng sela-selane. Jadi caranya gimana? Nek saya madhep rono, iya deh. menghadap ke belakang, turun. Nah. Duk. Wis. Oh. Berarti ada caranya sendiri berarti. Kayak iki ya Mas ya, kayak nek HD bangsane penhead knuckle head yang lama-lama itu kan sing selaan itu kan ada caranya sendiri kan itu. Nganti wonge munggah tekan dhuwur ya tuh. Bener. Ah keselah ya kempolnya pecah Mas. HD mak jebet ngono baline banter banget tak. Dan Vespa itu kalau kan saya pengguna ya. Orang yang angin Mas. Ini nggak enak angin nih. Terus Kalau listriknya? nggak salah di atas tahun 89 ke atas ya? Iya. 90 ke atas ya, baru ada akinya. 90. Ini nggak ada akinya, 90 ke atas baru ada akinya. Berarti 90 ke bawah nggak ada Nggak akinya? ada akinya. Lah terus lampunya murap Ya, sekali? langsung dari lewat sini. magnet. Magnet. Oh lewat magnet? Pakainya magnet? Magnet. Kayak pijengking aja? Iya. Muter kan Mas? Bener. Makanya misalnya saya waktu sempat ada beberapa hari itu nggak agak diselah agak susah. Itu ternyata saya memang nanya sama Mas Munir gitu. Mas iki piye nek sosok esuk iki rada angel. Mas diiringke. Jadi bodi itu posisi di standar kayak gini dimiringkan. Karena apa? Bensin itu Biar nol. Jadi ada treatmentnya Mas. Berarti Pak D saya dulu sering nek pagi sok dong ngiring kesek ngono kae mergo ngono. Betul. Oh. Dan Berarti misal- ada ininya, ada maksudnya Iya, berarti ya. Ada. Ini Vespa jenengan diamkan katakanlah sebulan. Nggih. Sebulan rak tinggo, Nggih. pakai wae. Nggih. Selama bensinnya itu ada, insya Allah saya jamin mesti nyala. Jreng. Kalau mesinnya dengan Jreng. catatan mesin Waras normal ya? itu sama. Oh. Benar. Ya, karena memang aki serasa dicopot, Nggih, makanya pakai nggih. ini serasa nggo jemper.
Apa itu. Itu. Dan itu harus kudu sabar. Harus sabar ya. Karena dari mulai ngisi bensin wae kudu sabar. Lah bar diisi ditaker. Oli samping. Pakai oli samping to. Kalau sampingnya bisa. Oli sampingnya bisa. Berarti kudu sangoli samping. Iya. Sekian liter berapa tutup? Iya, Oh gitu. benar. 1 liter 2 tutup. Oh. Jadi orang pakai Vespa itu rata-rata matematikanya mesti jago. Karena ngitung. Wah. Ngisi pirang liter berarti pirang tutup ya. Aku nek tuh duwe Vespa terus piye cah? Padahal Lalu matematika Kamu aku naik belum. Vespa, Mas. Nek takutnya ndak, ngitungnya lu masih barangnya mikir. Enggak, itu naluriah Mas. Oh nalur ya? Nanti naluriah. Nanti begitu jenengan sudah sekali 2 kali sudah familiar wis benar. Lah iya ta Mas, kita termasuk bagian dari ngeracuni Mas. Kita termasuk bagian dari ngeracuni gini. Karena ya itu tadi hitungan matematikanya jalan. Iki ning takaran bensinnya Mas. Ada. Oh. Jadi ya harus feeling. Harus feeling. Oh ini kurang, ini harus. Oh. Wah, ya habis nih mati bensinnya. Habis ya, Mbak mlaku dolan ning Sumatera tengah alas ya. Mlaku. Baca cadangannya loh Mas. Ada. Hah? Baca cadangan. Ban cadangan ada. Malah kaya jeep, Mas. Aku sampai sinau carane ganti ban cadangan. Cakep. Beneran? Tapi ban cadangan itu depan belakang. Maksud saya saja. enggak, maksudnya satu itu bisa dipakai depan dan belakang gitu loh, Mas. Betul. Oh. Satu. Oh, aku nyoba pernah Ngeri. sengaja tak coba. Tepong dibuka, Nggih. diturokke. Hah? Vespa ini ditidurkan, Mas. Duk. Oh, jenengan kemuli ora, Mas? Hah? Jenengan kemuli? Ora kemuli. Ora dikemuli. Kemuli jadi. Itu buka baut satu-satu. Buka baut satu-satu, dilepas, pasang meneh, dikencengi. Melaku. Oh. Itu loh. Makanya Unik ya sebenarnya berarti ya, Mas ya? safety-nya Vespa itu kalau yang saya lihat di saat diciptakannya ini yo memang dia sudah Dipikir berhasil. tenan. Karena kalau nggak salah saya ngeliat, nggak tahu Mas Munir benar apa nggak, yang menciptakan ini kan kalau nggak salah ini ya dia yang gambar atau yang menciptakan mesin pesawat atau apa kalau nggak salah. Oh iya. Kan ada pesawat merek Vespa kan ada. Oh. Mesinnya di samping Mas, mesin di samping, terus ini untuk apa gigi apa ininya semua di samping. Ininya juga beda ya, Mas? Shop belakang, shop Satu. bagian depan kan beda semua. Tapi imbang. Tapi ini naik ke dataran tinggi pun ya nggak masalah. Berarti misalnya naik Tawangmangu, Wah, Jangan mau Dieng Mas. Wah, iki. Saya kan sering tuh di daerah Banjarnegara Dieng sana. Itu motor-motor Vespa ngeses, itu metik-metik yang lain yang ngedem. Kene mau teng 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 alon tertekan ya, teman. Oke. Gitu. Asik, Jadi berarti. kapan nih Mas? Ah, iki lihat Anda nih. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa ya ke Mas Munir Origingan. Teman-teman yang lainnya, buat menawa kanca-kanca SC ning sing gelem tuku Vespa, Mas. Wah itu ketanya kudu racun. Iya. Nanti kita berdua jadi racun buat teman-teman SC. Iya. Iya dah. Ning tak tuku sih. Golek. Ya iya lu Mas, aku ngracuni ra tuku. Oh ditukani bapak no. Tuku dipajang ning glok tok ya. Iya no. Nah itu. Mbak iya. Harus dipakai. Harus dipakai berarti. Ya? Bareng-bareng Oh iya. Nanti enaknya pas make itu. Tapi engko barang mongko kene kena lambung di WA karo bapak Mas. Gitu. Kapan? Ora mandek-mandek tenan ora ngapus sih. Nek ini bangun ya bisa to, Mas. Bisa, Mas. Tapi tetap tukune dari peradalan ya, Mas ya. Sebenarnya kalau dari sisi ini kita ngeliatnya dari dua sisi sih Mas. Antara mekanik restorasi dengan pengguna. Pengguna itu ada sing meruit hati. Ya. Tapi ada juga pengguna itu yang Sing dia seneng bangun dari awal. minta bane sing iki. Ya. Peleknya sing model ini. Iya. Jadi dia itu ngikutin dari awal tuh ada. Oh. Benar. Jadi ya kembali lagi passionnya gimana? Mau bangun, it's okay. Mau beli jadi bisa. Ada. Cuma jangan sampai kita berpatokan seperti ini. Mas, nek Vespa tahun 75 pasarannya piro? Nggak bisa. Karena semua tergantung barang ya, Mas. Ya. Tergantung kondisi barang. Barang terus termasuk surat-surat dan lain sebagainya itu kan berarti kan. Berarti urusan karo HD karo Vespa ki ora oleh ngono ora oleh berarti. Ya. Ya ta, Mas.
kudu tetek tenan gitu loh maksudnya kan. Wah asik iki. Berarti nanti mungkin untuk momen kali ini kita bisa ngobrol sampai di sini dulu. Nanti yang berikutnya itu bakal ada yang lebih menarik lagi. Siapa tahu nanti review Vespa-nya beliau mau menentuk klasikan gitu. Gitu. Pokoknya teman-teman Vespa di seluruh Sukoharjo sing belum tahu Mas Munir wajib ke tempatnya Mas Munir. 24 jam servis plus kluthuk. Plus lamaran. Iya. Oke. Terima kasih Mas Agung. Terima kasih Mas Munir. Pokoknya nambah sedulur, nambah paseduluran buat teman-teman semuanya. Berarti nanti aku siap-siap diracuni sama bapak gitu. Baru aku tak ngeracuni liane gitu. Ada slogannya ya Mas Munir, Vespa itu Vespa satu Vespa apa? Bervespa kita bersaudara. Wah, iki diling-ling, bervespa kita bersaudara. Engko ditulis rada gede ya, Cek ya. Kongbong, ya ta? Bervespa kita bersaudara, oke? Siap. Oke. Begitu dulu, terima kasih. Salam Gupo. Selamat tinggal.